Selamat datang kembali di channel Pejuang Pendidikan ID. Kita lanjutkan pembahasan tentang P3K Perawat Terampil. Di video sebelumnya, kita sudah membahas kompetensi teknis dan kompetensi manajerial. Kali ini kita akan mempelajari kompetensi sosiokultural. Di dalam kompetensi ini, kami bagi menjadi 5 materi pokok, di antaranya pemahaman kebudayaan, komunikasi dan keragaman, toleransi dan inklusivitas, resolusi konflik, serta pemahaman tentang nilai-nilai nasional. Semua materi ini keluar dalam ujian P3K tahun lalu dan besar kemungkinan materi ini masih akan dipakai di tahun ini. Langsung saja kita bahas satu-satu soalnya seperti apa, serta penjelasan atas jawaban dari soal tersebut bagaimana. Kita mulai soal yang pertama. Ini soal tentang menghormati kepercayaan budaya dalam pengobatan. Seorang pasien muslim sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Ia meminta waktu untuk beribadah tepat pada waktunya, termasuk di saat pengobatan sedang berlangsung. Apa yang harus dilakukan oleh perawat untuk menghormati kebutuhan spiritual pasien? A. Menyuruh pasien fokus pada pengobatan dan mengabaikan ibadah untuk sementara waktu. B. Mengatur jadwal pengobatan agar tidak mengganggu waktu ibadah pasien. C. Mengabaikan permintaan pasien karena perawatan lebih penting daripada ibadah. D. Membiarkan pasien melakukan ibadah tetapi tanpa melakukan pengobatan. Atau E. Menunda perawatan hingga pasien selesai ibadah tanpa memperhatikan kondisi kesehatannya. Dari soal nomor 1 ini, jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu mengatur jadwal pengobatan agar tidak mengganggu waktu ibadah pasien. Penjelasannya adalah menghormati keyakinan pasien sambil tetap memberikan perawatan adalah tindakan yang tepat. Jadi, opsi A, C, D, dan E itu mengabaikan keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan medis pasien. Kita lanjutkan soal nomor 2. Komunikasi dengan keluarga pasien dari budaya yang berbeda. Soalnya adalah, keluarga dari seorang pasien suku Batak meminta agar mereka selalu diberitahu tentang setiap perkembangan kesehatan pasien. Bagaimana perawat harus menangani permintaan ini dengan mempertimbangkan budaya keluarga pasien? A. Menjanjikan laporan harian meskipun tidak ada perkembangan penting. B. Menjelaskan bahwa perawat hanya memberitahu informasi yang sangat penting saja. C. Mengatur jadwal komunikasi yang sesuai dengan harapan dan kondisi pasien. D. Mengabaikan permintaan keluarga karena sudah ada jadwal rutin pemberian laporan medis. Atau E. Mengarahkan keluarga untuk selalu bertanya kepada dokter saja tentang kondisi pasien. Dari pertanyaan ini, jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu mengatur jadwal komunikasi yang sesuai dengan harapan keluarga dan kondisi pasien. Penjelasannya adalah, komunikasi dalam keragaman budaya melibatkan pemahaman terhadap kebutuhan keluarga sambil menjaga prosedur rumah sakit. Jadi opsi yang A, B, D, dan E ini tidak memberikan solusi yang fleksibel atau memperhatikan keinginan keluarga. Kita lanjutkan. Soal nomor 3. Ini soal tentang pelayanan kepada pasien dengan disabilitas. Seorang pasien tunanetra membutuhkan bantuan dalam memahami prosedur medis yang akan dilakukannya. Apa tindakan terbaik yang dapat dilakukan oleh perawat untuk memastikan inklusivitas dalam pelayanan? A. Menjelaskan prosedur secara lisan tanpa memberikan informasi tambahan. B. Mengabaikan penjelasan karena perawat sudah mengetahui kondisi pasien. C. Menyuruh pasien membaca informasi tertulis dari pendamping. D. Memberikan penjelasan singkat karena kondisi pasien tidak memungkinkan pemahaman penuh. Atau E. Menjelaskan prosedur dengan lebih rinci dan memastikan pasien memahami setiap langkahnya. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah E, yaitu menjelaskan prosedur dengan lebih rinci dan memastikan pasien memahami setiap langkahnya. Penjelasannya adalah, untuk memastikan inklusivitas, perawat harus memberikan informasi secara rinci kepada pasien dengan disabilitas, memastikan mereka memahami setiap prosedur. Jadi opsi jawaban A, C, D, dan B itu tidak memberikan pelayanan yang inklusif.
Kita lanjutkan. Soal nomor 4. Ini soal tentang mengatasi konflik internal dalam tim. Dua perawat dengan latar belakang etnis berbeda mengalami konflik dalam bekerja, di mana salah satu merasa diperlakukan secara tidak adil. Bagaimana cara terbaik seorang pemimpin tim menyelesaikan konflik ini? A. Mengadakan pertemuan tim untuk membahas masalah secara terbuka dan menemukan solusi yang adil. B. Menegur salah satu perawat yang terlibat tanpa mendengarkan alasan kedua belah pihak. C. Meminta keduanya menyelesaikan masalah secara pribadi tanpa melibatkan tim. D. Meminta salah satu perawat untuk dipindahkan ke unit lain. E. Mengabaikan konflik tersebut karena tidak mempengaruhi pelayanan pasien secara langsung. Dari pertanyaan ini, jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu mengadakan pertemuan tim untuk membahas masalah secara terbuka dan menemukan solusi yang adil. Mengatasi konflik melalui pertemuan terbuka yang melibatkan semua pihak adalah langkah yang tepat untuk memastikan penyelesaian konflik yang transparan dan adil. Jadi opsi B, opsi C, D, dan E itu menghindari penyelesaian masalah secara efektif. Jadi lebih bertele-tele begitu ya. Kita lanjutkan soal nomor 5. Mengatasi konflik dalam pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menangani pasien dari kelompok minoritas, seorang perawat menghadapi tekanan dari rekan kerjanya untuk memberikan perawatan yang berbeda. Bagaimana perawat dapat merujuk pada UUD 1945 dalam situasi ini? A. Memberikan perawatan yang berbeda sesuai permintaan rekan kerja. B. Menghargai hak asasi setiap pasien tanpa membedakan latar belakang sesuai dengan Undang-Undang 1945. C. Menunda perawatan sampai ada instruksi lebih lanjut. D. Mengikuti kebijakan rekan kerja karena mereka lebih senior. Atau E. Mengabaikan masalah ini karena tidak ingin terlibat konflik. Dari pertanyaan ini, jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu menghargai hak asasi setiap pasien tanpa membedakan latar belakang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak asasi setiap warga negara tanpa diskriminasi, termasuk dalam pelayanan kesehatan. Opsi A, C, D, dan E itu tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. 5 soal dari kelima materi kompetensi sosiokultural sudah selesai kita bahas. Terakhir, kami dari tim Pejuang Pendidikan ID telah membuatkan e-book berisi latihan soal untuk perawat terampil. Pada e-book ini terdiri dari 185 soal. Kami membagi materi pembelajarannya menjadi beberapa kategori. Di antaranya kompetensi teknis ada 100 soal, kompetensi manajerial ada 40 soal, kompetensi sosiokultural 25 soal, dan soal wawancara CAT itu ada 20 soal. Untuk harga dan cara pesannya, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Semoga e-book ini dapat membantu persiapan teman-teman dalam menghadapi proses seleksi P3K nantinya ya. Soal yang kami buat insya Allah relate dengan materi ujian yang nanti akan teman-teman hadapi pada saat tes dengan sistem CAT. Terima kasih, semoga membantu dan sampai jumpa di video berikutnya.